Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah hari Sabtu ini ya. Teman-teman yang belum menyanggah karena kemarin terkena TMS silakan untuk segera menyanggah ya. Karena waktu hanya diberikan sampai dengan tanggal 22. Tapi teman-teman juga harus ingat prinsip dalam menyanggah ya, bahwa menyanggah itu hanya untuk menguatkan dengan kata-kata bahwa seluruh dokumen yang kita sudah serahkan via upload itu sudah betul, tidak ada yang salah, dan memohon agar tim verifikator mengecek ulang bahwa memang berkasnya itu semua betul. Tidak diperbolehkan atau tidak bisa ya kita dalam menyanggah itu mengunggah ulang dokumen yang salah menjadi diperbaiki, tidak bisa. Karena intinya hanya sekedar menguatkan. Kalau ada faktor kelalaian dari peserta atau pelamar, itu biasanya menyanggah itu bisa, tapi peluang untuk lolosnya itu kecil. Tapi teman-teman tidak apa-apa, usaha-usaha aja, karena kan kita nggak tahu nih rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana. Siapa tahu kan teman-teman menyanggahnya berhasil, itu sangat terjadi hal-hal yang tidak di luar nalar kalau sudah rezeki Allah yang berkehendak. Teman-teman, saya berbagi sedikit cerita ya, karena jujur saya juga adalah lulusan CPNS tahun 2019. Kemudian saya juga melihat teman-teman yang lulus di tahun 2021 dan 2023 yang P3K kemarin. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah ada hasil pengumuman, kemudian sudah tahu lolos administrasi atau TMS, dan ketika sudah TMS nanti diumumkan sudah lolos juga, teman-teman harus sudah bersiap-siap untuk mengikuti pelaksanaan SKD. Jadwal penjelasan sudah saya jelaskan kemarin jadi videonya. Nah, teman-teman, dalam mengikuti SKD ini teman-teman harus sudah fighting yang benar-benar nih. Harus sudah berjuang yang benar-benar memaksimalkan peluang yang sudah diberikan, rezeki Allah yang sudah diberikan sampai tahap seleksi administrasi kemarin lolos dan sekarang diperbolehkan ikut SKD. Jadi harus dimanfaatkan peluangnya betul-betul. Apa sih persiapan yang teman-teman harus laksanakan? Teman-teman, kalau saran dari saya ya, sekali lagi teman-teman, kalau saya membuat video, itu teman-teman harus tahu ya, saya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya membuat video beberapa video tentang konten CPNS itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Alhamdulillah saya juga sudah lulus dan sekarang bekerja di Provinsi Jawa Barat, di daerah Kanwil, Provinsi Jawa Barat di Kabupaten ya. Sebagai guru tentunya saya juga. Teman-teman, ada beberapa hal yang saya persiapkan sebelum mengikuti SKD, SKB, dan sampai tahap akhir pemberkasan NIP. Nah, untuk video kali ini kita bahas dulu yang tahapan mengikuti SKD. Saya membagi dua hal ketika sudah lolos dan akan ikut SKD, dua hal rencana. Pertama, rencana persiapannya, kedua, rencana pelaksanaannya. Yang pertama, teman-teman harus membuat perencanaan yang matang. Pertama, kalau saya itu meluangkan waktu di setiap harinya atau dalam satu minggu itu 4 kali untuk latihan-latihan soal. Membaca materi, kemudian ikut melatihan soal, dan kemudian membaca pembahasan soalnya. Lalu saya mengambil trik dan tips cepatnya, oh bahwa soal itu seperti itu. Teman-teman, kalau soal kan SKD ada 3 jenis. Ini beda dengan P3K ya, CPNS beda. Ada TWK, TIU, TKP. Kalau TWK, teman-teman berarti harus banyak baca. Karena itu kaitannya dengan 4 pilar negara Indonesia. Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kalau yang TIU ini teman-teman harus punya triknya. Sebab kalau TIU itu pembahasannya lebih ke matematika, ada analogi, silogisme, perumpamaan dan sebagainya. Itu teman-teman harus tahu triknya. Tidak harus tahu cara menyelesaikan soalnya secara panjang dan runtut, tapi teman-teman harus tahu trik-triknya. Nah, itu saya dapatkan dari mana? Dari buku yang saya baca. Mulai dari buku Maksima ya yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian juga saya ikut melihat dari beberapa channel-channel YouTube yang menyediakan cara-cara cepat mengerjakan soal-soal CPNS. Banyak kok teman-teman, saya belum begitu banyak membuat soal tentang konten-konten penyelesaian soal, karena secara pribadi saya tugasnya lebih banyak juga di ketenagaan administrasi teman-teman.
Jadi sering juga saya membantu-bantu administrasi, mulai dari membantu operator madrasahnya, kemudian juga saya juga sendiri juga mengelola madrasah di rumahnya. Jadi belum begitu menyempatkan waktu yang banyak untuk pembahasan soal. Tapi dalam beberapa waktu ke depan saya usahakan untuk membahas beberapa soal dengan trik-triknya ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kemudian teman-teman selain belajar, saya juga teman-teman meluangkan waktu, tentunya ya kita sebagai umat yang beragama dan tentu juga umat manusia lainnya itu kita menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya seorang Muslim, dan juga saya menyempatkan meminta restu kepada orang tua, kepada saudara kakak, dan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Saya luangkan waktu untuk berziarah kubur, berdoa di samping makam ibunda saya sendiri, karena ibunda saya sudah tidak ada, teman-teman. Sering-sering berziarah, sering-sering berdoa. Berdoanya bukan untuk kita sebenarnya, tapi berdoa untuk mereka bagi yang sudah tiada, untuk dilapangkan kuburnya, diterima amal baiknya, kemudian ampun segala perbuatan buruknya di dunia, agar di alam barzah, di alam kuburnya, mendapatkan ketenangan di alam kubur. Seperti itu ya, bukan untuk kita sebetulnya, sebab kita mah memintanya kepada Allah. Kemudian saya selingi dengan bersedekah, teman-teman. Sedekahnya saya lebih banyak sebenarnya bukan sedekah uang ya, bukan sedekah harta. Seperti ini saya bikin video ini juga sebagai bentuk sedekah saya. Ketika saya meng-share video kemudian ada link dengan website blog saya, itu bagian dari kegiatan rutin saya bersedekah. Minta file apa, saya tidak pernah untuk ada syaratnya. Semua tinggal bisa ambil saja teman-teman. Itu. Kemudian teman-teman, persiapan juga ya, selain mematangkan persiapan, mematangkan sering berbanyak soal, kemudian beberapa hal tadi, saya juga selalu mengitikadkan dalam hati saya ketika bekerja, karena teman-teman saya sebelum diangkat menjadi PNS, saya adalah sebagai guru honorer di madrasah di Kementerian Agama, di madrasah swasta. Nah, teman-teman pasti tahu sendiri, pemasukan di gaji madrasah swasta itu gajinya tidak terlalu banyak, apalagi kalau madrasah swastanya baru berkembang ya, bukan yang yayasan bonafid. Jadi apapun yang saya lakukan kemudian dikasih bisyarah upah, saya terima dengan senang hati. Saya selalu meniatkan bahwa apa yang saya lakukan untuk peserta anak didik saya adalah dedikasi saya untuk pendidikan. Asalkan saya bisa mengajar dengan anak-anak semuanya dan anak-anak semuanya senang, wali orang tua siswanya senang, itu juga suatu kebahagiaan yang luar biasa yang saya dapatkan. Kenikmatannya lebih besar nikmatnya daripada mendapatkan harta. Itu ya teman-teman, kalau saya. Itu sih 3 poin saya ketika persiapan sebelum mengikuti tes sih, pada intinya bukan hanya sekedar tes SKD. Kemudian di tahap pelaksanaan teman-teman, kalau tahap pelaksanaannya ini yang agak sedikit yang harus kita perhatikan ya. Pertama, kalau sudah mau pelaksanaan, kita harus tahu nih jadwal sesi waktunya itu kapan. Kebetulan saya itu pernah tes CPNS ikut 2 kali teman-teman. Tes pertama tahun 2018 saya gagal. Tes yang kedua tahun 2019 itu saya baru dapat rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lulus sampai akhir mendapatkan NIP. Nah, ada pengalaman yang saya bagikan nih teman-teman dari 2 tes ini. Ketika pelaksanaan, terutama pemberangkatan, saya sarankan teman-teman pemberangkatan itu kasih space waktu yang agak luas sampai pelaksanaan. Artinya begini, kalau misalkan kita pelaksanaannya sesi kedua jam setengah 11 misalkan, itu kita kasih space minimal kita datang 1 jam sebelum pelaksanaan. Kenapa harus 1 jam? Karena teman-teman ketika kita masuk mau tes itu bukan setengah 11 loh, tapi jam 10 harus sudah siap-siap mengantri di tempat checking-checkingnya. Itu banyak. Kalau teman-teman ngepres waktunya, nanti teman-teman akan tergesa-gesa. Timbulnya malah jadi gugup ketika mengerjakan soal, capek karena sudah berlari-lari ke tempat. Nah, seperti itu ya. Jadi saya kasih space. Saya malah bukan 1 jam waktu itu. Saya dari 2 kali tes, 2018-2019, kebagiannya di tes sesi terakhir teman-teman. Dan selalu ada trouble server. Jadi mundur yang harusnya jam setengah 4 asar, mundur ke sampai pada maghrib saya baru masuk sesi terakhir.
Itu saya datangnya itu malah pagi, jam 10 saya sudah di tempat. Ada banyak waktu berjam-jam saya lakukan untuk istirahat dulu, makan, minum secukupnya, dan tidak was-was, tidak gugup juga karena tidak terburu-buru. Nah, itu ya yang paling penting dalam pelaksanaan kita jangan sampai terburu-buru ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman setelah tadi ketika sudah sampai kita kan akan mengerjakan tes nih. Biasanya ada barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk lah. Pokoknya nanti teman-teman bawa barangnya itu yang diperlukan saja ketika tes, misal seperti kartu pendaftaran CPNS dan kartu SKD dan juga KTP ya. Kakak bila perlu. Kalau yang memakai domisili bawa domisilinya. Seperti itu ya teman-teman. Cuma itu aja sih, pulpen juga nggak diboleh. Gesper, sabuk juga dilepas teman-teman. Semuanya dilepas ya. Nggak usah pakai dasi karena dasi juga akan dilepas. Dompet pun dititipkan teman-teman. Makanya teman-teman, kalau saya bawa adik saya, jadi saya semua tas, dompet itu saya taruh di adik saya. Jadi termasuk gesper saya lepasin juga. Sebab teman-teman ketika masuk itu harus benar-benar steril dari hal-hal yang diindikasikan ada kecurangan. Kemudian teman-teman dalam mengerjakan soal, orang-orang kan ada dua tipe ya dalam mengerjakan soal. Pertama, tipe orang yang mengerjakan soal secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 100, dari nomor 1 sampai nomor 125 itu urut semua. Yang kedua, ada tipe orang yang mengerjakan soal tidak berurutan. Satu dulu, satu susah, langsung loncat ke berikutnya. Nah, saya ini tipe orang yang nomor 2, teman-teman. Tidak berurutan. Saya lihat dulu soalnya, baca sekilas, oh susah, saya lanjut dulu. Terus sampai soal yang mudah-mudah dulu saya kerjakan. Ingat harus tepat dengan waktunya, harus disiplin waktunya. Kalau nggak salah ya waktu itu 100 menit untuk yang normal, kalau yang disabilitas 130 menit. Nah, usahakan satu soal itu 1 menit. Kalau sudah lewat dari 1 menit, teman-teman lanjut aja dulu. Pilih soal yang mudah. Karena saya waktu itu ngerjainnya cekclok kalau bahasa Sundanya. Nggak berurutan. Yang mudah-mudah aja dulu. Ketika sudah selesai baru balik lagi. Kalau yang mengerjakannya berurutan itu biasanya termakan habis waktunya dalam satu soal saja teman-teman. Bahkan sampai ada soal yang tidak terisi. Nah, ini teman-teman jangan sampai ada soal yang tidak terisi. Apalagi jenis soal TKP. Kalau jenis soal itu yang TKP itu semuanya kalau kita isi ada nilainya, rentangnya nilainya ada 1 sampai 5. Kalau yang TWK dan TIU, kalau kita tidak menjawab dan salah nilainya 0, kalau kita menjawab dan benar nilainya 5. Nah, jadi usahakan teman-teman ya diisi semua, jangan sampai ada soal yang tidak diisi. Apakah tes SKD CPNS Kemenang soal CAT-nya sama dengan semua? Itu sama karena yang menyediakan BKN ya teman-teman. Tapi tidak mungkin dalam satu ruangan semua soalnya sama. Karena bahkan itu bank soalnya banyak teman-teman. Hampir ribuan sepertinya kalau untuk tes CPNS SKD ya. Nah itu teman-teman tips dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam pelaksanaan juga nih. Ketika ada teman yang sudah selesai kita nggak usah lihat kanan kiri. Biarin aja kita fokus pada diri kita sendiri. Pokoknya ketika sudah masuk titik fokusnya hanya diri kita sendiri dan soal kita. Nggak usah lirik kanan kiri. Biarkan, kita jangan memikirkan orang lain, kita pikirkan diri kita sendiri dan lihat manajemen waktunya. Waktunya tinggal berapa, teman-teman harus berpacu dengan waktu, tapi santai dan pasti saja. Santai dan pasti dalam mengerjakan soal itu tergantung persiapan kita, karena kita sudah banyak latihan atau tidak. Kenapa saya bicara begini? Karena teman-teman waktu tahun 2018 saya tidak banyak latihan. Latihannya cuma 1 minggu sebelum pelaksanaan sistem SKS seperti orang kuliahan mau ujian semester. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Masih enak persiapan itu mengerjakan, luangkan waktu 1 hari 30 menit untuk melihat jenis-jenis soal SKD. Baik yang TWK, TIU, dan TKP. Jangan dikebut 1 minggu sebelum pelaksanaan. Enggak bakal bisa enak ketika pas pelaksanaan. Yang enak itu rutinitas tiap hari, tinggal teman-teman istiqomah, continue aja. Nah, itu ya teman-teman tips dalam pelaksanaan dan persiapan ketika mau tes SKD. Tes SKD kan sekitar tanggal 16 Oktober sampai pertengahan bulan November ya. Kenapa panjang? Itu karena teman-teman diatur semuanya sesinya. Saya aja
waktu itu kan mendaftar formasi guru akidah akhlak, yang lolos ikut SKD itu 800-an orang. Dari seleksi administrasi 1000 kalau nggak salah yang daftar. Formasi yang dibutuhkan hanya 5 untuk formasi umum, yang khusus ada 4. Kebayangkan teman-teman bagaimana ngaturnya? Nah, kalau sekarang kita nggak bisa mengetahui saingan kita teman-teman, sebab Kementerian Agama hasil seleksi administrasinya itu global, satu Indonesia dalam satu formasi tidak ada penempatan kanwilnya. Kalau kita dulu itu ada, jadi kita udah tahu nih saingan kita siapa-siapa aja. Nah itu ya teman-teman, beberapa tips sebelum dan pelaksanaan SKD. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini murni dari pengalaman saya pribadi. Next, selanjutnya mau bahas apa? Silakan teman-teman komen ya. Kalau ingin bertanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau ada teman-teman yang bisa jawab, silakan jawab saja. Kolom komentar saya setia kok untuk dilakukan diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.